Chapter 210. Daftar bencana, 1. Saya membuka pintu untuk pergi. Ah, astaga. Lalu, aku tersentak. Bos berdiri tepat di depan pintu. Dia melemparkan pandangan ke atas ke arahku. Petik 2. Apakah kamu juga datang ke sini untuk berbicara dengan Duchess Ironblood, bos? Aku bertanya, tetapi bos hanya memelototiku dalam diam. Tingginya, yang tinggi untuk seorang wanita, cukup menakutkan hari ini. Kenapa dia begitu kesal? Apakah Jain memberitahunya bahwa saya akan mundur dari turnamen perang? Petik 2. Bos berdiri tanpa bergerak untuk beberapa saat sebelum merentangkan tangannya melewati saya. Saya terkejut, tapi itu bukan masalah besar. Bos meraih gagang pintu yang telah saya lawan. Koong, dia menutup pintu yang setengah terbuka sepenuhnya. Bos, apakah kamu tidak akan masuk? Petik 2. Baru saja. Dia memotongku di tengah jalan. Bibir bos sedikit bergetar dan dia menggumamkan sebuah pertanyaan seolah dia sedang berbicara sendiri. Baru saja, apa yang Anda lakukan di dalam? Petik 2. Hah? Aku memiringkan kepalaku ke satu sisi. Kamu melakukan sesuatu di dalam. Bos mengulangi. Saya segera menyadari apa yang dia maksud. Dia mungkin menyaksikan adegan aneh yang Tomer dan saya buat beberapa saat yang lalu. Ah, itu bukan apa-apa. Tunggu, bos, apakah Anda mengintip kami? Petik 2. Bahu bos sedikit gemetar dan kemudian dia mengerutkan kening. Mengintip, itu bukan cara untuk berbicara dengan bos Anda. Petik 2. Saya hanya tersenyum. Lalu, mengapa kamu datang ke sini? Apa yang kamu lakukan tadi? Dia perwiraanku. Tomer menyela bos. Pintu terbuka lagi dan Tomer keluar. Tomer tersenyum lembut pada bos. Selamat datang. Tapi bos menyapa Tomer dengan cara yang luar biasa kasar. Iya nih. Tapi aku harus mendengarkan laporanmu nanti. Ada hal lain yang harus saya lakukan. Petik 2. Dia bisa bertanya apa yang sedang terjadi tetapi tidak dan hanya berjalan melewati kami. Bos, sedikit tidak puas, menyaksikan Tomer menghilang. Petik 2. Bos, bagaimana perdebatanmu dengan Tomer? Petik 2. Saya mencoba bertanya. Beberapa waktu telah berlalu sejak kami tiba di lantai 8, tetapi hubungan mereka masih sama. Keadaan akan berbeda jika dia menang setidaknya sekali. Petik 2. Kita sekarang sama-sama cocok, setara, dan setara. Dia mengatakan beberapa frasa yang berarti hal yang sama dengan tekad dan energi. Tidak akan lama, saya akan menang. Petik 2. Melihat bos seperti itu membangkitkan rasa ingin tahu saya. Apakah kamu sudah membaca novel Wuxia? Petik 2. Apa yang kamu bicarakan tiba-tiba? Saya memang menemukan novel Wuxia yang menarik. Haruskah saya memberitahu Anda apa namanya? Petik 2. Bos menyeringai, sama seperti siapapun yang merekomendasikan novel favorit mereka, dan membuka jendela sistem. Tidak apa-apa. Saya menolak dengan senyum tetapi rasa ingin tahu saya muncul sekali lagi. Seperti apa statistiknya sekarang? Saya mengeluarkan direktori. Sama dengan. Statistik. Asterisk statistik variabel. Kekuatan 10.1. Stamina 10,5. Kecepatan. Persepsi. Kekuatan sihir. Vitalitas 11. Sama dengan. Statistiknya meningkat. Tanda tanya menunjukkan bahwa statistiknya telah melampaui perkiraan direktori secara akurat. Tetapi melihat peningkatan besar ini hanya memperdalam rasa ingin tahu saya. Lingkungan seperti apa Tomer, dan keterampilan apa yang dia pelajari untuk bisa menang melawan bos bahkan di negara bagian ini. Saya menutup direktori. Petik 2. Kemudian, saya langsung membukanya lagi. Kali ini, saya memasukkan 0,5 coretan kekuatan sihir stigma ke dalamnya. Mungkin batas stat akan meningkat. Bertolak belakang dengan harapan saya, tanda tanya pada direktori tidak berubah. Hanya saja, berbagai jenis kalimat dan perincian muncul seolah-olah telah dibakar ke dalam halaman. Emosi saat ini, sedikit kesal, ingin tahu. Sedikit kesal dengan pelukan dan kata, regresor. Juga lapar. Ingin membaca bab web novel berikutnya, dunia marsial baru. Oh, omong-omong, Hajin. Ketika saya membaca direktori, bos tiba-tiba memasang ekspresi dingin. Kaita terbunuh. Ah. Kami berdua terdiam sesaat. Kaita terbunuh, bos mengulangi dengan sungguh-sungguh. Saya tidak terlalu terkejut. Aku tahu persis siapa yang akan mengalahkannya. Kiak. Saat itulah jeritan datang dari bawah. Itu milik Tomer. Percakapan kami terputus di sana, dan kami bergegas turun secara bersamaan. Tadadada. Wanita bangsawan. Kami segera tiba di tempat jeritan itu berasal, dan bos segera memeriksa apakah Tomer aman. Tampaknya bos menyukai Tomer. Tapi Tomer hanya di lantai tanpa sedikit pun luka atau jejak penyusup. Hei, kamu, orang ini. Tomer bergidik ketika dia menunjuk ke tempat tidur. Disitulah saya menempatkan pembunuh yang menyerang saya. Ada apa? Saya akhirnya melihat lebih dekat pada orang di tempat tidur. Penampilannya yang polos memang menyamar dan benar-benar sudah pudar sekarang.
Wajah telanjang yang terungkap adalah milik orang yang kukenal, orang yang pernah kulihat sebelumnya dengan mataku sendiri. Araha von Atalos Diana. Aku bergumam sambil menghela nafas. Petik 2. Kenapa Putri Araha ada di sini? Di mana kamu bertemu dengannya? Tomer bertanya dengan bingung. Gunung Timur. Saya membuka direktori dan memeriksa status Araha. Keadaan saat ini, tertidur. Aku harus menangkap pencuri yang mencuri kipas bulu derek. Sangat mengantuk. Petik 2. Dia jelas tidak sadar, setidaknya tidur. Sepertinya dia ada di sini untuk menemukan kipas bulu derek. Tapi bagaimana? Apakah ada masalah dengan itu? Aku melirik Ren Feather Fan di sakuku dan menggaruk leherku. Araha. Saya tidak tahu mengapa sang putri dengan bodohnya datang ke sini sendirian, tetapi dia bukan hanya seorang gadis kecil yang bisa ditepis. Dia ambisius dan pintar, setidaknya untuk anak berusia 17 tahun. Mungkin itu bagian dari rencananya untuk ditangkap seperti ini. Apakah orang akan curiga bahwa kita menculiknya? Tetapi wajahnya berbeda ketika saya menempatkannya di sini. Petik 2. Saya memandang Tomer dan menjelaskan. Petik 2. Jangan khawatir. Saya punya alasan di benak saya. Dia menyamar, yang berarti dia melarikan diri dari rumah. Keeksentrikan putri kelima bukanlah hal yang baru. Petik 2. Tomer kembali berdiri sebelum aku sadar. Dia menyeka keringat di dahinya. Tapi pertama-tama, katakan padaku apa yang terjadi. Aku mengangguk dan memberitahunya apa yang terjadi. 3F Prestige, LV, 8 Essence of the Strides Hideout. Di tempat persembunyian Essence of the Stride, yang dapat menampung lebih dari 100 orang sekarang, Kim Yongjin, kepala pejabat tim subjugasi menara, menerima laporan. Kurung siku buka. Oleh karena itu, saya ingin memberitahu kepala pejabat Kim Yongjin bahwa misinya berhasil. Laporan itu dibuat atas surat yang berlipat ganda tanpa batas. Dia diberitahu bahwa Black Lotus telah dikalahkan di lantai 8, bahwa tim Island telah memasuki lantai 9, dan bahwa pintu menuju lantai 9 sekarang ditutup dan tidak akan terbuka untuk sementara waktu. Begitu. Yoyonha, yang mendengarkan dengan diam-diam, bertanya pada Kim Yongjin. Secara teknis, di menara, Kim Yongjin adalah yang bertanggung jawab. Yoyonha tidak ingin mengambil itu darinya. Meskipun dia lebih tinggi darinya di peringkat di luar menara, Yoyajin memiliki wawasan yang lebih baik tentang apa yang terjadi di menara. Petik 2. Kim Yajin menghela nafas bingung terlebih dahulu. Fenrir berhasil. Yoyonha mengangguk pada deklarasi hikmat. Pikirannya campur aduk pada saat yang sama, mengakibatkan sakit kepala. Tetapi dia tidak ingin membiarkan perasaannya yang campur aduk muncul di wajahnya. Chae Nayun berada di kamar yang sama, mengepalkan giginya dan tenggelam dalam pikirannya. Kim Hajin mengalahkan pria yang dianggap terkuat di menara. Itu adalah provokasi yang kejam namun pasti bagi Chae Nayun. Petik 2. Yoyonha terus berpikir dengan tenang. Segalanya mulai menjadi serius. Kim Hajin membunuh Black Lotus, tetapi dia sudah tahu bahwa Black Lotus adalah anggota Chameleon Troupe. Jadi, ini jelas merupakan deklarasi perang. Kim Hajin akan terus memburu para anggota Chameleon Troupe, mungkin lebih teliti dan brutal daripada yang bisa dia bayangkan. Petik 2. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Chae Nayun tiba-tiba berdiri. Dia bergegas keluar dari tempat persembunyian. Ah, Nayun, lagi. Yi Jiyun menggumamkan kata-kata yang memprihatinkan saat dia menyaksikan Chae Nayun pergi. Yoyonha tidak melewatkan sikapnya yang tahu. Lagi? Apa? Oh, dia merokok lagi akhir-akhir ini. Bos. Petik 2. Yi Jiyun dengan hati-hati menambahkan kehormatan di akhir. Merokok. Mereka menjual rokok di sini. Petik 2. Iya nih. Orang-orang dengan keterampilan aneh mulai membuat dan menjualnya lagi. Petik 2. Aku tidak melihat apapun di lantai 3. Mereka hanya ada di lantai 8. Mereka tidak menjual barang-barang mewah di lantai 3 karena mereka dapat menjual dengan harga lebih tinggi pada tanggal 8. Petik 2. Saya melihat. Yoyonha menggaruk kepalanya dan berdiri sambil menghela nafas. Kemudian, dia mengejar Chae Nayun yang baru saja meninggalkan kamar. Seperti yang dikatakan Yi Jiyun, Chae Nayun merokok di balkon lantai 3. Nayun. Yoyonha memanggil namanya dengan lembut. Chae Nayun memunggungi Yoyonha. Apa yang kamu lakukan di sini? Oh, ini. Chae Nayun mengocok rokok yang diletakkan di antara jari-jarinya dan melemparkannya ke asbak portabel. Bukan apa-apa, aku hanya merokok 3 kali sehari. Aku mendapat sifat baik terkait hal itu. Chae Nayun tersenyum, tetapi dia sama sekali tidak terlihat bahagia. Terkait bagaimana? Yoyonha bersandar pada dinding dan menatap Chae Nayun. Senyum di bibirnya bersinar di bawah sinar bulan pucat. Aku seharusnya tidak memberitahu orang lain, tapi aku akan membuat kamu pengecualian. Mari kita bicara begini, aku bisa mengubah racun menjadi kekuatan sihir. Benarkah? Yup, aku mendapatkan sifat ini ketika aku dikutuk beberapa waktu yang lalu. Rokok adalah sumber kekuatan sihir yang cukup baik. 3 batang sehari dapat dengan mudah memulihkan kekuatan sihirku. Aku mengerti gelombang itu sifat yang baik. Yoyonha memandang Chae Nayun dengan lembut.
Ketika mereka berbagi kontak mata, dia dipenuhi dengan berbagai emosi. Apa yang kamu lihat? Tidak ada. Sejujurnya, Yo Yonha masih berharap. Keinginannya mungkin tidak pernah terwujud, tetapi dia tidak berpikir itu tidak mungkin. Tiba-tiba, Yo Yonha memikirkan pertanyaan yang diajukan ayahnya. Apakah lemah untuk bersandar pada harapan atau lemah untuk tidak percaya pada harapan? Dia tidak menjawab pada saat itu, karena dia merasa tidak mungkin untuk menilai kelemahan seseorang hanya berdasarkan kepercayaan mereka pada harapan. Oh, aku dengar kamu dipromosikan ke posisi Chief Officer. Petik 2. Ya, benar. Selamat. Kamu adalah perwira termuda dalam sejarah. Itu sangat keren. Itu sebabnya Yo Yonha masih percaya. Dia masih berharap bahwa suatu hari Kim Ha-jin dan Chae Na-yun akan saling tersenyum. Suatu hari, mereka akan mengakhiri semua kesalahpahaman, kebencian, dan bahwa semua luka mereka akan sembuh. Suatu hari mereka akan saling berhadapan dan tersenyum jujur. Bahkan jika itu adalah mimpi yang tidak pernah menjadi kenyataan. Terima kasih. Di bawah sinar bulan prestige yang jelas dan indah, Yo Yonha memikirkan keinginannya sekali lagi. 7F, Game Center. Pagi-pagi sekali keesokan harinya. Tomer meminta saya untuk bersembunyi saat dia berbicara dengan sang putri, jadi saya pergi ke lantai 7. Saya mengeluarkan direktori. Sama dengan. Direktori. Jin Sahyuk, lokasi saat ini, 7F. Aileen, lokasi saat ini, 9F. Chae Na-yun, lokasi saat ini, 8-2F. Kim Suho, lokasi saat ini, 8-3F. Sama dengan. Jin Sahyuk berada di lantai 7 sekarang, tapi tidak ada yang bisa kulakukan. Membunuh dilarang keras di lantai 7, dan saat aku mengeluarkan senjata, aku akan menerima peringatan dari Alpago. Jika aku bertindak kasar bahkan setelah itu, aku akan berubah menjadi abu dan menghilang sebelum aku bahkan bisa mengangkat satu jari. Tiriring, pororong. Bagaimana Eshai menang dalam pot 4 arah? Haha, maaf, teman. Aces penuh. Saya kira saya baik-baik saja. Perlahan aku berjalan melintasi lantai 7 melewati semua perjudian, permainan, penyesalan, ratapan, kesedihan, dan kebahagiaan, lalu tiba di pusat peningkatan. Meskipun pusat peningkatan adalah fasilitas terpenting di lantai 7, itu hampir kosong, mungkin karena terlalu mahal atau karena semua orang terobsesi dengan perjudian. Hanya ada satu pelanggan. Dengan hati-hati aku melangkah ke arahnya. Petik 2. Jadi kamu mengatakan bahwa setiap peningkatan stat adalah 15.000 TP. Itu betul. Suara yang berbicara dengan Alpago terdengar familiar. Itu jauh lebih dari yang aku harapkan. Di sini, apa dorongan individu ini? Aku memperkuat sifat intrinsikmu yang terhubung dengan chip neuroteknologi Anda. Punyaku terlalu mahal, di mana aku bahkan menemukan 150.000 TP. Itu karena sifatmu sempurna dan indah. Petik 2. Benarkah? Baik, kamu hanya robot, tapi aku menyukaimu. Aku berdiri di samping wanita yang menyeringai dan berkata dengan cepat. Kamu sebaiknya tidak berpikir untuk melakukan sesuatu yang bodoh untuk menghasilkan uang. Jin Sahyuk membelalakan matanya dan memutar kepalanya untuk menatapku. Petik 2 tanda seru petik 2. Saat mata kita bertemu, dia melompat sedikit ke samping. Menilai dari tanggapannya yang cepat, saya dapat mengatakan bahwa dia benar-benar sembuh. Kamu. Jin Sahyuk menggerakkan bibirnya seolah dia akan mengatakan sesuatu. Kita mungkin akan lebih sering bertemu satu sama lain. Tapi saya lebih cepat. Dimanapun kamu berada. Jika itu adalah tempat di mana Anda bisa mati. Petik 2. Aku akan pergi dan menemukanmu. Jadi bersikaplah yang benar. Jin Sahyuk menatapku tajam. Dia menggumamkan kata-kata yang tidak terdengar dan kemudian mengarahkan jarinya ke arahku dan lari. Saya mengambil alih tempat di mana pelanggan telah pergi. Selamat datang, VVIP. Ya, senang bertemu denganmu. Sudah lama. Bagaimana saya bisa membantu Anda hari ini? Aku di sini untuk hadiah. Hadiah game lantai 7. Saya datang pertama kali di semua kecuali 3 pertandingan, dan sistem mengirimi saya pesan yang meminta untuk mengambil hadiah. Dicahami, saya akan mengonversi skor Anda menjadi skor hadiah dan menunjukkan daftar hadiah. Skor hadiah Anda adalah 150 PT. Robot menarik daftar hadiah. Prosthetic limb efektif baik, 25 PT. VVIP Room Pass 25 PT. Layanan peningkatan mesin 100 PT. Lucky Macaron. Satu-satunya hal yang menarik perhatian saya adalah layanan peningkatan mesin. Anda telah memilih layanan peningkatan mesin untuk 100 PT. Silakan kirimkan apa yang ingin Anda tingkatkan. Bagaimana dengan chip neurotekku? Ini adalah teknologi terbaru, jadi peningkatan lebih lanjut tidak dimungkinkan. Benarkah? Nah, kalau begitu, tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu. Saya menyerahkan Desert Eagle. Alpago meraih senjataku dan mulai memeriksanya secara rinci. Keingintahuannya jarang terjadi pada robot. Apa mesin yang misterius? Dapatkah engkau melakukannya? Iya nih.
Tetapi prosesnya akan memakan waktu sekitar setengah hari. Setengah hari tidak begitu buruk. Situasi di Crevon baik-baik saja untuk saat ini. Meskipun monster yang ada masih mengamuk, bencana di lantai 9 belum turun, mungkin karena tim Island di lantai 9 entah bagaimana bertahan. Saya tidak yakin seberapa membantu senjata ini dalam menghadapi bencana, tetapi saya sudah membuat ratusan peluru untuk itu. Itu adalah hasil dari saya mendorong pandai besi prestise ke batas mereka. Aku telah menerima Desert Eagle. Dalam aslinya, sepertiga Crevon dihancurkan oleh malapetaka. Saya percaya bahwa saya dapat mengubah nasib ini secara drastis. Kaulah yang melakukan peningkatan, kan? Dan kamu menjadi milikku sementara. Iya, itu benar. Kalau begitu, tunjukkan tanganmu. Tetapi saya berencana melakukan yang terbaik. Saya meraih pergelangan tangan Alpago dan bergumam, memindai. 9F, di dalam pintu bencana. Matahari yang menyinari dunia telah jatuh ke barat. Pesta Island berada di tengah-tengah lantai 9 di mana tidak ada sehelai rumput pun tumbuh. Aku menyerah, aku menyerah. Island ingin menyerah. Jin Seyeon, Yi Yongha, dan Shin Jonghak ada di lantai 9 bersamanya. Menantang lantai 9 dengan pesta 4 orang memang cocok dengan kata musibah. Setiap monster yang mereka temui setara dalam kekuatannya dengan monster bos dari penjara bawah tanah. Selain itu, seluruh sistem, termasuk komunitas, telah mati. Di neraka yang hidup ini, tanpa persediaan atau metode untuk memulihkan energi dan kesehatan, Island dan yang lainnya telah bertahan selama tidak kurang dari 18 jam. Menyerah. Aku benar-benar ingin menyerah. Nona Island, jika kita kembali ke sini, musibah akan menyerang lantai 8. Jin Seyeon dengan lembut menghibur Island, yang terkulai seperti spons basah. Hadiah yang mereka terima karena menjadi orang pertama yang mencapai lantai 9 adalah hak untuk menghilangkan bencana lantai 9 terlebih dahulu. Lebih lanjut menjelaskan, mereka mendapatkan hak untuk memonopoli lantai 9 selama yang mereka inginkan. Namun, mereka tidak bisa meninggalkan lantai 9. Jika mereka memonopoli lantai 9, maka tidak ada orang lain yang bisa masuk, dan itulah yang hak mereka maksudkan. Namun, hak ini dapat dilepaskan kapan saja, setelah itu bencana lantai 9 akan lolos melalui pintu terbuka lebar. Saya tahu tapi, Island merasa agak bertanggung jawab untuk itu. Lagi pula, dialah yang membuka pintu. Aku tidak bisa mati di sini. Itu benar. Yah, mari kita istirahat untuk sekarang. Kita tidak tahu kapan musuh akan menyerang lagi. Mereka berbaring di tanah tanpa suara. Mereka baru saja selesai bertarung dan suasana menjadi tenang setelah waktu yang lama. Shin Jonghak bersiap untuk tidur, dan Jin Seyeon mengambil jerkis daging sapi dan makanan lain dari persediaan dan memberikannya kepada yang lain. Mereka diam-diam memulihkan stamina mereka ketika, tiba-tiba, Jin Seyeon berbicara ketika dia mengunyah dendeng. Mungkin Black Lotus sudah mengetahui situasi ini. Itu adalah hipotesis yang menarik, dan sekarang perhatian mereka terfokus pada Jin Seyeon. Tidak mungkin. Island tampak agak takut. Tidak, ada kesempatan bagus. Aku sudah memikirkannya selama ini, jujur saja. Ucap Jin Seyeon dengan ekspresi muram. Teratai hitam itu entah bagaimana mengetahui tentang bencana di lantai 9 dan sengaja memblokir jembatan ujung dunia. Semua orang diam. Namun segera Island tidak setuju. Itu tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa tahu? Kita adalah orang pertama yang masuk tanpa keraguan. Aku tidak tahu bagaimana, tapi bukankah Black Lotus bertingkah aneh selama ini? Jin Seyeon mulai melafalkan keraguannya satu persatu. Black Lotus tidak harus menembakkan tembakan peringatan. Dia harus menyadari risiko yang dia ciptakan untuk dirinya sendiri dalam melakukannya. Tapi dia menembak mereka dan mengabaikan mereka yang mundur. Apa artinya itu? Jin Seyeon berhenti tak lama. Petik 2. Bahwa tujuannya bukan untuk membunuh. Dan membuka pintu itu sangat mudah. Hanya perlu beberapa monster dan beberapa jebakan untuk sampai ke sini. Jadi itu membuktikan bahwa dia tidak menghalangi jembatan karena keegoisan, seperti, apapun yang tidak dapat saya lakukan, Anda tidak bisa melakukannya. Petik 1 petik 2. Apa yang dikatakan Jin Seyeon masuk akal, dan keheningan menyelimuti mereka. Beberapa saat kemudian, Yi Yongha, yang tetap diam sampai sekarang, berbicara. Memang benar bahwa kata-kata tidak akan cukup untuk menghentikan siapapun. Kedua pahlawan dan Jin ingin memanjat menara. Rasanya seperti Black Lotus sedikit menenangkan kegilaannya. Petik 2. Jujur berbicara, Black Lotus telah membantu orang untuk menghargai dan menikmati menara itu sendiri. Itulah yang dimaksud Yi Yongha. Island menata rambutnya. Petik 2. Jadi apa? Kita pergi keluar sekarang, minta maaf, kami mengacau, dan memberitahu semua orang bahwa Black Lotus sebenarnya adalah pria yang sangat keren. Jika apa yang dikatakan pemanah ilahi, Jin Seyeon benar, maka dia terlihat keren. Hei! Koong, koong. Tiba-tiba, keempatnya mendengar langkah kaki yang keras dan tegang. Monster lain muncul dari jauh. Itu memiliki tubuh manusia dan kepala banteng. Itu adalah Minotaur, monster mitis yang dikenal semua anggota partai. Jin Seyeon meraih busurnya dari tanah dan berkomentar. Petik 2. Untuk saat ini,
Mari kita membeli waktu sebanyak yang kita bisa dan mendapatkan semua yang kita bisa. Mereka sulit untuk dibunuh, tetapi mereka menjatuhkan barang-barang hebat. Bertarung melawan lawan yang kuat selalu meningkatkan keterampilan seseorang. Mereka berempat dengan enggan memindahkan tubuh mereka yang aus. Sesh, oke. Aileen bergumam dan menatap Minotaur. Dengar, sapi. Mereka sebenarnya telah mencapai tujuan mereka sejak lama. Tujuan lantai 9 adalah agar setiap pemain mengalahkan setidaknya 2 monster. Jadi mereka bisa naik ke lantai 10 kapan saja sekarang. Tombak ini. Satu-satunya hal yang menahan mereka adalah rasa kewajiban mereka sebagai pahlawan. Aileen menciptakan tombak tajam dari kekuatan sihir. Percikan kekuatan sihir mengguncang atmosfer dan berkumpul di ujung tombak ajaib. Petik 2. Akan menembus hatimu. Teriakan tajam terdengar dari mulut kecilnya. Pada saat yang sama, tombak ajaib itu meraung. Itu bergerak dengan cepat, pada kecepatan yang mirip dengan cahaya, tidak terdeteksi oleh mata telanjang. Tombak ajaib Aileen menghilang dari dunia dan muncul lagi beberapa saat kemudian. Itu telah menusuk hati Minotaur seolah-olah sudah ada sejak awal. Menjadi kilat. Itu adalah pidato roh terakhir Aileen. Tombak yang telah menembus jantung monster itu menjadi arus listrik bertegangan tinggi dan bersuhu tinggi dan membakar bagian dalam tubuh Minotaur. Minotaur, yang berdiri tegak, tampak seperti petir, hidup. Benar, Minotaur belum mati.